Polemik antara Rezky Aditya dengan wanita berinisial W hingga kini masih ramai menjadi perbincangan publik. Lantaran Rezky diduga mempunyai anak perempuan yang kini usianya sudah 8 tahun. Sempat meminta pertanggungjawaban untuk sang anak hingga meminta nafkah. Namun, hingga kini Rezky justru tak terlihat menanggapi hingga upaya lanjutan pun dilakukan oleh wanita berinisial W. Lantas benarkah kuasa hukum wanita inisial W telah resmi melayangkan gugatan hukum secara perdata kepada Rezky Aditya ke Pengadilan Negeri Tangerang? Sedih, itulah ungkapan W tentang buah hatinya yang melihat fotonya saat bayi digendong oleh Rezky Aditya. Atas hal itu pula lah, pihak wanita inisial W itu tetap mengejar Rezky Aditya agar segera mengklarifikasi atau setidaknya mau menjalani tes DNA untuk membuktikan kebenaran ucapannya. Benarkah W pun akan menunjukkan sosok aslinya ke publik apabila Rezky Aditya muncul untuk menanggapi pengakuannya? Atas pengakuan wanita inisial W seputar anak kandung yang diduga Rezky Aditya adalah ayah kandungnya, pihak Rezky Aditya pun akhirnya meminta bukti atas pengakuannya. Lantas, benarkah pihak Rezky juga punya bukti untuk menangkis pengakuan W? Dan akankah suami Citra Kirana ini siap hadir jika dipanggil pengadilan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Cobaan sedang menghadang rumah tangga pasangan selebriti Rezky Aditya dan Citra Kirana. Tiba-tiba saja ada seorang wanita berinisial W yang mengaku memiliki anak dari Rezky Aditya. Ya, seorang wanita berinisial W tiba-tiba saja membuat pengakuan mengejutkan bahwa suami Citra Kirana itu adalah ayah dari buah hatinya. W pun membongkar hubungannya dengan Rezky Aditya, di mana mengaku telah menjalani hubungan dengan Rezky Aditya sejak 2012 silam, hingga W pun melahirkan sang anak pada 2013 lalu. Menurut pengakuan W, awal mulanya ia berusaha untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Namun pihak keluarga Rezky menolak untuk berbicara satu meja. Mau tak mau, W menempuh cara lain. 2012 awal atau pertengahan atau Maret, April sekitar itulah. Akhirnya mereka intens, akhirnya pacaran sampai akhirnya tahun 2013 mereka mempunyai anak. Berarti saat mempunyai anak itu statusnya masih pacaran gitu, Bang? Rezky sama klien saya? Iya. Iya, masih pacaran. Dari awal tidak. Karena kenapa saya bilang tidak? Karena pada saat klien saya melahirkan, hari pertama klien saya melahirkan itu Rezky itu menurut klien saya dia masih umroh. Dia masih umroh. Nah, tapi karena klien saya itu lahirannya sesar, jadi dia ada waktu di rumah sakit itu mungkin sekitar 6-7 hari ya, sekitar 6-7 hari di rumah sakit. Pada saat hari ke-5 atau hari ke-6 Rezky datang karena dia baru pulang dari umroh. Dia langsung datang ke rumah sakit. Nah, pada saat itu juga orang tuanya si Rezky, Pak Triyogo itu juga datang ke rumah sakit memberikan hadiah kereta dorong. Terutama itu dia minta maaf itu mungkin karena sesama wanita ya, mereka ya sesama wanita, sama-sama punya anak. Cuman kan kebetulan di sini kan klien saya ini kan mempermasalahkan Rezky-nya ya, mempermasalahkan masa lalunya mereka gitu. Sudah pasti di sini akan berdampak sama istrinya yaitu Citra gitu. Jadi ya secara etika ya dia meminta maaf sama Citra dalam arti dia tidak mau mengganggu
yang apa yang sudah mereka bina sekarang. Tapi ini kan dia hanya meminta pertanggungjawaban kepada Reski permasalahan masa lalunya mereka. Kalau masalah bertanya itu sih udah mulai dari usia 6 tahun kalau nggak salah. 6 tahun tuh sudah mulai bertanya, tapi intensnya dia sering bertanya itu ya sudah mulai besar ini, menginjak usia 8 tahun ini. Sebelum klien saya ini datang ke saya, itu mereka secara kekeluargaan sudah pernah mencoba menelpon orang tuanya Reski, tapi menurut klien saya malah diblok. Nah, gara-gara itulah mereka akhirnya mencari pengacara dan akhirnya ketemu saya. Baik sih sama lingkungan juga kayak gitu. Pernah sih sama Reskinya, sama Cikinya juga aku pernah baik sih orangnya. Setelah ramai menjadi bahasan publik, lewat kuasa hukumnya, W telah resmi melayangkan gugatan pada tanggal 29 lalu ke Pengadilan Negeri Tangerang soal pertanggungjawaban dan nafkah kepada anak. Inti dari gugatan tersebut adalah W meminta pertanggungjawaban dan nafkah dari Reski Aditya untuk sang putri. Karena lewat jalur kekeluargaan, Reski Aditya dianggap tak merespon permohonan tersebut. Secara legal hari ini kita sudah terdaftar di pengadilan Selasa tanggal 29 Juni menggugat di Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang. Ada kendala teknis sehubungan dengan IT, sehingga tanpa mengesampingkan keabsahan dari gugatan ini akan diberikan kepada kami keesokan hari. Selama 8 tahun, pada dasarnya kan latar belakang beliau ini perempuan yang sangat berdikari, jadi karena ada persoalan ini sehingga masih mengalami guncangan psikis, apalagi sebagai seorang tua single parent, ada saatnya nanti bisa hadir di publik. Intinya klien saya itu hanya meminta pengakuan dan tanggung jawab. Gitu. Kalau untuk bicara masalah yang lain-lain sih dia belum pernah, tidak ada dia bicara seperti itu, tidak ada, belum pernah. Karena yang diutamakan sama dia adalah pengakuan. Membuat pengakuan mengejutkan, wanita berinisial W ingin Reski Aditya bertanggung jawab atas anaknya. Lantas, seperti apa kesedihan buah hati W yang mempertanyakan di mana ayahnya hingga ia pun menanyakan mengapa saat dirinya bayi digendong oleh selebriti bernama Reski Aditya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Pemirsa Intens Investigasi, secara terang-terangan, pihak W memang akhirnya memilih melaporkan Reski Aditya ke Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, lantaran Reski Aditya bungkam. Tak hanya soal Reski yang dia membisu, pasca pengakuannya jadi heboh, buah hati W pun kini yang sudah sering bertanya perihal sosok ayah kandungnya. Hal itu yang menjadi alasan W kekeh melaporkan Reski. W pun mengaku sedih saat sang anak bertanya perihal foto dirinya saat bayi terlihat digendong oleh artis sinetron Reski Aditya. Sebagai seorang ibu, W lantas berupaya untuk mencari keadilan bagi sang anak. Anak sendiri apakah menanyakan sosok ayahnya? Nah, ya anak saya sekarang sudah besar, sudah 8 tahun ya. Dan dia sosok yang sangat kritis. Karena berita ini saya ulang lagi emang sudah jadi rahasia umum di lingkungan saya. Mungkin dia secara tidak sengaja mendengar dari orang lain atau karena banyak yang sudah tahu mengenai hal ini kan banyak yang bilang bahwa dia sangat mirip gitu. Jadi mungkin dia sempat mendengar atau bagaimana akhirnya dia menanyakan apa benar. Ada satu foto yang pernah dia lihat kebetulan
Itu Reski lagi gendong anak saya waktu bayi. Waktu itu dia bilang, itu ada foto aku digendong sama artis sinetron ya Ma. Itu perasaan saya terusik, sedih. Untuk saya sendiri menjadi single mom sangat tidak mudah ya Mas ya. Apalagi dengan status anak saya begini. Tetapi kembali lagi kan anak saya punya masa depan masih panjang. Ini yang saya harus terus perjuangkan. Itu salah satu faktor yang membuat klien saya itu untuk memberanikan diri mempermasalahkan ini. Pertama, anaknya itu sudah mulai dewasa, umur 8 tahun, umur 9 tahun ya, dia sudah mulai sudah pengen bertanya siapa ayahnya, dan itu agak intens. Kalau psikologi anaknya sendiri sih sampai sekarang klien saya beritahu saya sih baik-baik aja. Di sisi lain, wanita berinisial W hingga kini pun belum juga muncul di hadapan publik. Meski sempat santer, beredar foto yang memperlihatkan sosok diduga wanita inisial W tersebut. Lantas, apa yang menjadi alasan W memilih tak menampakkan diri? Benarkah W akan muncul setelah Reski angkat bicara menanggapi pengakuannya? Beredar sebuah surat gugatan atas nama Weni. Benarkah nama tersebut adalah sosok W yang ramai dibicarakan? Kalau terkait dibilang pansos, hoax gitu, sebetulnya jadi saya ini serba salah. Saya muncul di hadapan publik dibilang pansos, tidak muncul saya dibilang hoax. Kepingin saya sih, saya muncul itu setelah ada pihak dari Reski maupun kuasa hukum yang memberikan tanggapan. Lebih tepatnya kalau Reski yang memberikan tanggapan, apakah dia membantah atau apakah dia bagaimana, apapun itulah, saya ingin dia ada tanggapan. Ini karena satu dan lain hal yang banyak faktor yang bisa nanti dikonfirmasi, disampaikan langsung kepada klien kami dalam waktu dekat. Si W sendiri kan jadi selama 8 tahun, pada dasarnya kan latar belakang beliau ini perempuan yang sangat berdikari. Jadi karena ada persoalan ini sehingga masih mengalami guncangan psikis. Klien saya itu benar-benar menunggu pernyataan resmi dari pihak Reski, baru dia juga keluar untuk memberikan pernyataannya dia. Kita ikutin prosedur hukum yang berlaku ya. W pun akhirnya meluapkan isi hatinya sekaligus membeberkan alasan tentang pengakuannya yang mengejutkan. Lantas benarkah pihak Reski masih meminta bukti atas pengakuan W? Benarkah pihak Reski sudah menyiapkan bukti-bukti tersendiri atas pengakuan W? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pasca pihak W resmi melayangkan gugatan hukum secara perdata kepada Reski Aditya, melalui pengacaranya, Reski Aditya menyatakan siap meladeni gugatan pihak W di pengadilan. Pihak Reski siap mengikuti proses persidangan sesuai gugatan pihak W. Pihak Reski Aditya pun tidak membantah pengakuan pihak W yang menyebut bahwa keduanya pernah bertemu pada tahun 2012 yang bermula dari urusan bisnis jual beli rumah dan terus berlanjut ke urusan bisnis lainnya. Tetapi soal detail kedekatan yang lebih dalam, pihak Reski mengaku tidak tahu dan menunggu pihak W untuk membuktikan terkait pernyataannya itu di pengadilan nanti dan perlu dibuktikan lebih jauh. Sebab pihak Reski sendiri juga mengklaim memiliki bukti untuk membantah tudingan dari pihak W. Sebenarnya gini, makanya kita kan nggak mau terlalu nanggapin yang terlalu detail. Karena apa? Ini kan masalah sensitif ya. Karena kan berhubungan dengan anak bawah umur lah gitu kan. Dan yang belum tentu iya atau tidaknya gitu. Nah, jadi
kalau berbicara masalah faktanya kan memang ada yang menuntut gitu kan kepada klien kita, kepada klien kami kan, kepada Reski. Nah, cuma ini sekarang ini kan kondisinya kan sudah diajukan gugatan. Ya, sudah diajukan gugatan dan kita ya tinggal tunggu aja nanti di pengadilan. Saya nggak mau mendahului untuk bicara materi hukumnya gitu loh, materi kasusnya gitu. Tapi lebih kepada saya jelaskan strateginya bahwa memang kita tidak mau terlalu merespon yang ada itu karena kita pikir tetap pada akhirnya kita mesti ikutin proses persidangan aja nanti. Kalau awal ketemu Reski itu sebenarnya awalnya dari jual beli rumah. Jadi dia beli rumah saya di daerah Pejaten. Nah, kalau dekat atau tidak bukan soal masalah pengakuan, tapi memang betul bahwa itu kan seperti yang disampaikan kuasanya kan gitu kan. Jadi tahun 2012 ketemu dalam rangka jual beli rumah gitu kan. Terus lanjut ke hubungan bisnis ya di perusahaan itu kan seperti apa yang dijelaskan. Nah, kalau itu sampai situ ya betul. Tapi masalah kedekatan, masalah apa hubungannya ini kan kita belum nggak tahu persis bagaimana gitu kan. Maka justru itu nanti yang harus kita elaborasi, maksudnya fakta-fakta bukti-bukti yang ada kan pihak sana yang harus membuktikan. Dari bukti-bukti itu nanti kita coba lihat gitu kan, pembuktian dari kita juga. Kalau yang namanya orang nuntut atau gugat kan boleh-boleh aja apa yang dia mau, yang dia minta kan gitu kan, nggak ada yang bisa ngelarang ya kan. Cuma persoalannya untuk sampai kepada itu karena mereka yang si pihak yang menggugatnya harus membuktikan kan gitu kan, agar permohonan bisa dipenuhi gitu. Ya, itu sih nggak ada yang bisa larang lah orang ngegugat minta tuntutan ini itu ya itu wajib sah-sah aja lah kalau menurut saya kan. Cuma nanti kan ini sekarang kan makanya mungkin gini, intinya kan kita harus menghargai ini proses pengadilan nih, proses sidang. Memang kan baru aja dimasukkan gugatannya, mungkin seminggu atau 2 minggu lagi ini karena kan lockdown juga nih, COVID begini kan. Nah itu kita lihat gitu. Tidak lain yang kita inginkan melalui peradilan ini hanyalah tentang pengakuan anak dan pertanggungjawaban. Karena bagaimanapun kan ini berdasarkan fakta-fakta maupun bukti-bukti dari keterangan klien kami, ini perihal soal nyawa manusia. Jadi ini tentang anak ya, bukan nyawa selain manusia. Ini yang kita harus perhatikan. Dituding mempunyai anak sebelum membangun rumah tangga dengan Citra Kirana, Reski Aditya pun diam 1000 bahasa. Reski pun sudah menyerahkan semuanya ke kuasa hukumnya. Tapi, akankah Reski hadir jika pengadilan memintanya hadir? Dia kan sudah dia kan sudah memberikan kuasa. Ya, artinya memang sebenarnya kan diberikan kepada kuasa. Namun, dia juga tidak akan menampik kalau seandainya pengadilan minta atau hakim meminta dia untuk hadir. Itu harus kita hormati dan kita nggak bisa menolak itu. Itu juga wajar lah kalau ada persepsi seperti itu. Kan kadang-kadang diam itu bisa dianggap memang mengakui kesalahan. Diam itu mengakui kalah. Kan gitu. Tapi kalau dari sisi kami, itu sih pada dasarnya itu diam itu bukan berarti itu. Karena nomor satu adalah ini kan masalah kasus yang berkaitan dengan nasib anak katanya kan gitu kan. Jadi nanti itu kan akan dampaknya kan hebat itu kalau nanti berkaitan mau nanti ternyata terbukti atau tidak. Ini nggak mau mendahului ya. Tapi bagi anak di bawah umur ini kan kasihan nanti. Ya, jadi makanya kita lebih baik sih nanti berproses aja deh di pengadilan gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.